Hai rekan-rekan, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Pada seri ini, kita akan belajar tentang gerak osilasi lagi. Soal ini pernah diujikan pada OSK tahun 2007. Soal nomor 2. Soalnya cukup sederhana, kamu bisa membaca soal ini selama 10 detik. Sebagai gambaran visual, saksikan animasi ini selama beberapa saat. Jadi, di sana terdapat lingkaran dengan diameter besar. Kamu bisa membayangkan hal ini sebagai sebuah drum kosong. Di dalamnya terdapat sebuah silinder pejal. Ini mirip dengan koin, atau uang logam. Ketika koin itu disimpangkan, koin itu menggelinding bolak-balik melalui titik kesetimbangan. Koin itu bergerak harmonik sederhana, atau berosilasi pada sudut kecil dengan kecepatan sudut tertentu. Nah, kita diminta untuk menghitung periode dari osilasi koin tersebut. Mari kita bahas. Tahap pertama dalam suatu analisa fisika adalah identifikasi. Kita harus mampu mengidentifikasi beberapa besaran yang penting. Besaran yang berpengaruh terhadap proses osilasi. Karena ukurannya lebih besar, kita dapat menulis radius silinder besar sebagai R kapital. Sedangkan radius dari koin adalah R kecil, atau R saja. Koin itu disimpangkan hingga mencapai titik ini. Koin itu selanjutnya berosilasi melalui titik kesetimbangan, titik di dasar silinder besar. Apa yang dapat kita pahami dari proses ini? Koin itu berputar terhadap dua poros. Koin itu berputar terhadap pusat silinder besar. Koin itu berputar terhadap porosnya sendiri. Hampir mirip dengan gerakan bumi terhadap matahari, bukan? Dengan demikian, pada koin itu terdapat dua perpindahan sudut. Perhatikan animasi berikut. Ini merupakan animasi untuk koin slip. Koin ini tidak akan berputar terhadap porosnya sendiri. Jika diukur terhadap orientasinya semula, perpindahan sudut dari koin itu adalah sebesar theta. Theta ini tidak lain adalah sudut yang terbentuk antara titik pusat silinder besar menuju simpangan koin saat ini dengan simpangan koin di titik kesetimbangan. Ini benar bukan? Sekarang bandingkan dengan gerakan koin menggelinding, atau koin yang tidak slip. Ternyata perpindahan sudut koin itu lebih besar. Karena koin itu juga berputar terhadap porosnya sendiri, tentu saja ada tambahan perpindahan sudut. Perpindahan sudut itu adalah sebesar V. Inilah yang dimaksud sebagai koin itu mengalami dua perpindahan sudut. Perpindahan sudut terhadap silinder besar, theta. Dan perpindahan sudut terhadap porosnya sendiri, V. Kita sudah mengerti perpindahan sudut yang dialami oleh koin itu. Selanjutnya apa yang akan kita lakukan? Tentu saja kita akan memformulasikan perpindahan sudut itu secara matematis. Apa maksud dari istilah tidak slip secara visual? Koin itu dikatakan tidak slip, jika panjang yang ditempuh oleh setiap titik itu adalah sama. Jadi, panjang busur ini harus sama dengan panjang busur ini. Jika tidak demikian, maka koin itu akan terpeleset, atau slip. Panjang busur ini adalah R kapital theta. Panjang busur ini adalah R, V plus theta. Agar koin itu tidak slip, maka R V plus theta sama dengan R kapital theta.
Ini merupakan persyaratan tidak slip jika ditinjau dari perpindahan sudutnya. Sekarang, kita akan meninjau dari sisi kecepatan linearnya. Perhatikan gerakan pusat massa dari koin. Pusat massa dari koin itu menempuh lintasan berbeda. Perpindahan pusat massa dari koin mengikuti busur ini, bukan busur dari lingkaran besar. Radius dari lintasan itu adalah R kapital minus R. Jika kamu pernah menonton kursus kinematika rotasi, suatu objek dikatakan tidak slip, jika memenuhi persamaan, V sama dengan R kapital minus R, omega. Karena radius rotasi dari pusat massa koin adalah R kapital minus R. Menuliskan persamaan ini di lembar jawaban, kamu sudah mendapatkan sejumlah poin. Bahwa kamu telah memahami soal ini dengan baik. Pada seri sebelumnya, kita menganalisa gerakan osilasi melalui analisa gaya. Kali ini kita akan menggunakan konsep energi mekanik. Bagaimana kita memulainya? Bahwa energi mekanik itu adalah dalam tanda kutip kekal. Energi mekanik di setiap titik yang dilalui oleh koin memiliki nilai tetap. Di titik kesetimbangan, semua energi mekanik berbentuk energi kinetik. Di titik simpangan maksimum, semua energi mekanik berbentuk energi potensial gravitasi. Ini benar bukan? Kita akan mulai menganalisa energi mekanik di titik kesetimbangan. Di titik ini, energi mekanik itu hanya berbentuk energi kinetik. Koin yang menggelinding itu memiliki dua jenis energi kinetik. Energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Kita tulis saja energi kinetik itu sebagai berikut. Kita telah mengetahui kecepatan linear dari koin itu. Kita di sini memberi warna berbeda untuk omega. Karena kedua omega ini berbeda. Meskipun keduanya adalah kecepatan sudut. Kecepatan sudut terhadap porosnya sendiri dan kecepatan sudut terhadap silinder besar. Kecepatan sudut terhadap porosnya sendiri adalah dV per dt. Kecepatan sudut terhadap silinder besar adalah d theta per dt. Momen inersia dari koin yang berputar terhadap porosnya sendiri adalah setengah mr². Kita telah mengetahui nilai V sebelum ini. Derivatif nilai V terhadap waktu adalah R kapital minus R per R. Kita sering menulis derivatif terhadap waktu sebagai dot. Theta dengan satu titik di atasnya. Kita dapat menyederhanakan persamaan ini menjadi seperti ini. Inilah energi kinetik di titik kesetimbangan. Sekarang, kita akan menganalisa energi potensial di simpangan maksimum. Pada kursus dinamika rotasi, kita tahu bahwa energi potensial itu diukur berdasarkan perubahan kedudukan pusat massa objek. Untuk koin, pusat massanya adalah titik di pertengahan koin itu. Kita akan menggambar garis yang melalui titik ini di titik kesetimbangan sebagai referensi. Sekarang perhatikan pusat massa dari koin di simpangan maksimum. Panjang garis ini adalah R kapital minus R cos theta. Dengan demikian, panjang garis ini adalah R kapital minus R, dikurangi panjang itu. Kita dapat menulis panjang ini sebagai R kapital minus R, dikali 1 minus cos theta. Energi potensial dari koin di simpangan maksimum adalah mg dikali dengan R kapital minus R, dikali 1 minus cos theta. Ini benar bukan? Nah, energi mekanik itu merupakan penjumlahan antara energi kinetik dan energi potensial. Nilai energi mekanik ini kekal.
Nilai energi mekanik tidak berubah terhadap waktu. Di titik manapun kedudukan koin saat ini, energi mekaniknya adalah sama. Apa yang dapat kita analisa dari sini? Kita dapat menurunkan energi mekanik itu terhadap waktu. Nilai dE/dt adalah 0. Karena nilai energi mekanik adalah tetap, bukan fungsi dari waktu. Namun, tidak demikian dengan perpindahan sudut dan kecepatan sudut. Besaran itu bergantung terhadap waktu. M, R kapital dan R itu memiliki nilai tetap. Kita dapat mengeksklud nilai ini dari dalam notasi derivatif. Derivatif dari theta dot adalah 2 theta dot, theta double dot. Nilai itu diperoleh dari aturan rantai. Saya sarankan kamu agar mempelajari aturan rantai pada proses derivatif. Derivatif dari 1 minus cos theta adalah sin theta, theta dot. Kedua faktor ini memuat theta dot. Kita bisa mengeksklud nilai itu. Pada persamaan ini, theta dot mungkin saja 0. Atau faktor ini sama dengan 0. Kita akan menganalisa faktor ini saja. Pada lembar soal telah disebutkan bahwa osilasi ini berlangsung untuk theta kecil. Secara numerik, ketika nilai theta itu kecil, nilai sin theta sama dengan nilai theta. Persamaan ini dapat ditulis sebagai berikut. Sekarang kita mendapatkan bentuk persamaan seperti ini lagi. Kalau kamu masih ingat, ada persamaan derivatif orde 2 dalam bentuk ini. Kedua persamaan derivatif itu identik. Membandingkan dua persamaan itu, omega kuadrat sama dengan A2G, per 3 kali R kapital minus R. Tentu saja nilai kecepatan sudut adalah akar dari nilai itu. Pada kinematika rotasi, omega itu adalah 2pi per T kapital. Jadi, T kapital sama dengan 2pi akar dari 3, R kapital minus R, per 2G. Baca lagi soalnya dengan lebih teliti. Radius koin adalah 0,2 R kapital. Ini merupakan perhitungan mudah. T kapital sama dengan 2pi akar dari 6R kapital per 5G. Inilah periode osilasi dari koin di dalam silinder besar. Saya mendapati banyak sekali soal terkait dengan osilasi untuk seleksi Olimpiade Sains Nasional. Kamu harus mengerti konsep ini dengan baik. Semoga bermanfaat. Dan, jangan lupa menonton video selanjutnya.